Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta, dan selain 3 narasumber, kami kedatangan 1 narasumber yaitu Bapak Firdaus Ali, staf khusus PUPR bidang air dan juga sumber daya air. Selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam. Selamat datang di Jakarta TV. Ini langsung mulai saya tanya Pak ya, terkait dengan tadi video yang memang telah disaksikan kita bersama. Ya. Ini diprediksi Jakarta akan tenggelam di tahun 2050. Sebenarnya prediksi ini apakah memang benar atau seperti apa Pak? Karena permukaan tanah yang semakin mengikis karena banyaknya air yang digunakan ataupun air tanah yang digunakan. Ya, sebetulnya tidak harus menunggu tahun 2050 kan. Sebagian dari wilayah kita kan sekarang elevasinya sudah di bawah muka air laut. Ya. Misalkan di Muara Baru gitu kan. Pengertian bahwa nanti tahun 2050 adalah kita kan kemudian mencoba memprediksi laju turun muka tanah, kemudian kecepatan naiknya air muka laut akibat dampak dari pemanasan global. Baik. Ini yang kemudian yang akan kita perkirakan bahwa ketika ini nggak bisa kita kendalikan, air laut naik pelan-pelan, ya kita tidak punya lagi sistem kendali untuk mengamankan ibu kota gitu. Sehingga dalam konteks tersebut, ya ketika pasangnya maksimum, ya kita tidak akan bisa mengalirkan air ke laut lagi. Baik. Dan genangan akan ada di mana-mana gitu. Berarti itu maknanya sebenarnya ya? Iya. Kalau Pak Yoga melihatnya seperti apa Pak? Ya, kalau data yang kami dapat ya, percepatan penurunan muka tanah kita, kalau kita bicara dari Jakarta Pusat ya, itu sudah mencapai antara 8 cm-an ya per tahun itu. Ya. Tapi semakin ke utara, itu daerah Ancol, terus Muara Angke itu sudah mencapai 24 cm per tahun. Baik. Jadi sangat tinggi karena tanahnya juga masih bukan permukaan lapisan kerasnya juga bukan, terus bebannya juga cukup besar, artinya di situ terjadi percepatan penurunan muka tanah. Sementara permukaan air laut kita itu naik antara 2 sampai 4 cm per tahun. Jadi ini memang berkejaran waktu seperti Pak Firdaus. Nah, artinya kalau tidak ada upaya serius dalam hal penataan tata ruang di kawasan pantai utara, terus kemudian upaya yang serius untuk menghentikan pengambilan air tanah dengan pompa, bisa dipastikan percepatannya juga akan semakin turun. Nah, kalau ini yang diperhatikan, simulasi yang dikatakan itu justru tahun 2050, permukaan lantai kita bukan di Ancol lagi, Pak Bor, tapi sudah sampai ke Dukuh Atas. Itu skenario terburuknya ya. Jadi kalau tidak ada upaya serius, permukaan air laut kita sudah diperkirakan sudah sampai ke Dukuh Atas. Begitu Dukuh Atas kita turun dari MRT udah laut itu nanti. Pak Nelson, untuk ibaratnya ya menangkal hal inilah Pak, dari SDA sendiri. Untuk sekarang memang kita sudah mengarah ke sana, kita mengarah bagaimana pelayanan PAM bisa mencapai 100%. Ya. Memang upaya yang sudah kita lakukan sekarang untuk jangka pendek, memang PDAM sekarang sudah bangun sistem pengolahan air tambahan di PAM Hutan Kota di Penjaringan itu untuk menambah kapasitas 500 liter per second untuk wilayah Jakarta Barat. Kemudian upaya lebih jauhnya lagi memang kita sedang mengandalkan lagi sistem spam Jatiluhur 1. Ya. Jadi melalui spam Jatiluhur 1 kita akan mendapatkan air 4.000 liter per second. Ya. Nah, dari situ kita kemungkinan bisa menambah pelayanan mungkin sehingga mencapai 80% wilayah DKI Jakarta. Kemudian nanti kedepannya lagi ada lagi sumber air dari Karian, itu di wilayah Banten sana, itu juga sama mengalirkan air melalui Jakarta Barat, itu pun sama sekitar 3.000 liter per second. Jadi kebutuhan DKI itu sebetulnya sampai untuk memenuhi 100% sekitar 27.000 liter per second. Baik. Nah, sekarang 60%-nya dengan nantinya ada sistem-sistem tersebut, kemungkinan bisa 100%. Tetapi di rentang itu pun karena ini kan bicara masalah waktu, kami pun sebenarnya sepakat tadi dengan ada masukan dari Bapak bahwa mengandalkan situ-situ dan waduk. Sekarang kita mau mengarah ke sana. Kita mungkin tahun ini sedang dalam rangka DED untuk memanfaatkan waduk-waduk dan situ-situ kita untuk mendapatkan menjadi sumber air baku untuk penyediaan air bersih. Dan sejauh ini? Sejauh ini memang kita akan nanti mungkin ada di waduk-waduk kita yang di selatan, di situ Babakan, di Kaja ada, kemudian nanti di Cimanggis. Demikian juga yang di utara mungkin kita juga akan coba manfaatkan sekitar Kamal, kemudian Pluit, kemudian Ancol. Kita akan memanfaatkan air-air yang tersedia itu, yang ada itu untuk menjadi sumber air baku. Jadi sebenarnya masih dalam proses untuk lebih baik lagi sebenarnya Pak. Dan tahun depan memang kita coba anggarkan untuk bisa fisik terlaksana. Baik. Pak Pur, tadi kan sempat mengatakan juga nih, kurang lebih dari proses swastanisasi yang dilakukan oleh Pemprov tiap tahunnya
itu 1% hanya 1% kenaikan dari atau peningkatan air bersih. Peningkatan pelayanan. Iya, peningkatan pelayanan. Jangkauan. Sebenarnya sudah ada komunikasikah dengan dinas terkait untuk ataupun terkait hal ini? Sudah, PKS itu kalau kita lihat, PKS itu ada target-target tahunan, Ya. ada target 5 tahun yang harus dicapai oleh mitra. Persoalannya adalah ketika itu tidak ter-achieve, tidak tercapai, tidak ada punishment yang berarti dilakukan kepada Panitia dan Aitra. Oleh karenanya masa koalisi masyarakat bersatu untuk menolakkan sosialisasi air Jakarta mencoba mendorong itu supaya kita stop. Ya. Dan ini langkah yang paling tepat. Amanat Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 mengamanatkan itu bahwa itu adalah milik negara. Ya. Sebesar-besarnya dieksploitasi untuk orang banyak, hajat hidup orang banyak. Persoalannya adalah ketika sosialisasi ini tidak mencapai target, maka secepatnya PDAM ini harus berbenah diri. Betul. Untuk mencapai ketertinggalan itu. Kalau itu tidak dilakukan, kita hanya menimbulkan masalah baru. Ya. Ketika Muara Baru kemarin bermasalah, timbul itu naik menjadi viral dan ini buat kami menjadi perhatian khusus. Persoalan kedua, saya melihat belum ada blueprint yang cukup potensial untuk mengatasi persoalan air ini dari sekarang, dari sisi SDA, baik tingkat nasional maupun di Pemda Provinsi DKI Jakarta sendiri. Kenapa begitu? Ada undang-undang SDA di PPUPR di kementerian itu yang tidak linear dengan kebijakan Pemda. Ya. Akhirnya ini bisa jadi tumpang tindih dan membuat Jakarta menjadi tidak bertuan untuk menjadi penanggung jawab utama terhadap persoalan ini. Bahwa ini adalah ibu kota dan ini harus diatasi bersama-sama. Kemudian persoalan ketiga muncul ketika kemarin Dinas SDA serapan anggarannya sangat kecil, Bang. Ya, jadi ini persoalan yang tumpang tindih. Padahal pengajuan IPA dari beberapa yang diajukan, revitalisasi sungai, persiapan untuk menyimpan air baku, itu sudah sangat bagus. Ya. Tetapi ketika serapan anggaran itu dengan 4,5 triliun itu, separuhnya itu adalah pembebasan lahan untuk Situ. setu. Ya. Normalisasi kali dan itu tidak terserap. Ini persoalannya. Makanya sekarang mereka lagi berbenah, kita beri kesempatan, mudah-mudahan di tahun ini bisa tercapai. Karena tadi ada achievement tadi ya. Karena ada achievement. Persoalan dari Mas Yoga sampaikan tadi bahwa ada penurunan permukaan tanah di wilayah utara, itu benar. Ya. Persoalannya pasti di situ sulit air. Sehingga tidak bisa mereka menggali sumur resapan. Persoalan kedua adalah Pamjaya tidak masuk pipanisasinya ke daerah itu karena banyaknya daerah-daerah kumuh. Ya. Tapi bahwa mereka adalah warga Jakarta yang harus dilayani, itu persoalan sisi lain yang harus Baik, kita Pak Nelson lihat. terkait dengan serapan anggaran tadi, apakah memang kurang maksimal? Sebenarnya kendalanya di mana sih, Pak? Memang tadi seperti Bapak sampaikan, sebetulnya anggaran terbesar kita tahun lalu, kita kalau bicara tahun lalu ya, memang di lahan. Pembebasan lahan. Jadi ya. sebetulnya di lahannya yang kurang terserap, tapi kalau kita bicara pembangunan, kalau yang bentuknya pembangunan kami Terus baik, melakukan. mungkin 80% dapat lah gitu. Mungkin karena memang porsinya di lahan, jadinya terlihat penyerapan kita secara keseluruhan kecil. Baik. Itu mungkin kalau Kurang lebih begitu ya. Yang untuk tambahan, Ya. karena kan salah satu dana yang digunakan itu sebenarnya untuk pembebasan penataan bantaran sungai. Tetapi kan kita tahu juga sampai dengan hari ini konsep penataan bantaran sungainya kan belum sepakat. Ya. Artinya kalau yang dulu adalah normalisasi, kemudian adalah sekarang naturalisasi, sampai hari ini kan belum jalan sebenarnya. Karena ada perbedaan konsep tersebut, sehingga otomatis pembebasan lahan juga tidak bisa. Ujung-ujungnya anggaran yang tidak terserap gitu. Nah ini juga potensial akan terjadi lagi kalau sampai dengan tahun 2019 ini belum menemukan titik temu sebenarnya. Antara pusat dan daerah. Antara pusat dan daerah, antara Aturan. pemahaman normalisasi dan naturalisasi. Apakah bisa dipadukan atau tidak dan sebagainya, ini yang menjadi PR di teman-teman di SDA ya Pak Nelson ya. Pak Firdaus terkait dengan peraturan yang memang bisa dikatakan tadi Bang Pur agak tumpang tindih. Ini melihatnya seperti apa? Sebetulnya nggak ada yang tumpang tindih. Kebetulan saya lama hampir 2 periode jadi regulator air minum Jakarta. Ya. Di awal-awal lahirnya regulator itu saya kemudian ikut membidani dengan Pak Lanti waktu itu. Kemudian saya tahu persis apa yang terjadi di Jakarta. Sekarang kebetulan saya dipinjam pakai di pusat. Saya masih sebetulnya di Jakarta. Ya. Kenapa? Hati saya masih di Jakarta. Hati masih di Jakarta. Oh ya, kenapa? Ya saya tinggal di Jakarta dan
banyak paper saya itu tentang ibu kota. Kenapa? Nggak lucu kan, negara sebesar ini dengan populasi nomor 4 terbesar di planet ini punya ibu kota yang sebetulnya sangat memalukan dibandingkan dengan ya Manila, dibandingkan dengan saya nggak bandingkan dengan Singapura ya. Jauh. Ya jauh lah kita kan. Dengan Vietnam aja kita kalah. Sehingga ada yang sebetulnya yang kita ingin sinkronkan. Sinkronkan begini. Pemprov DKI Jakarta terkait dengan tata kelola airnya bisa menyangkut pengendalian banjir, air baku, air minum, air limbah atau air bekas, ya, dan pengelolaan air tanah. Mereka kan punya regulasi yang mengacu kepada undang-undang di atasnya. Ya, tugas pemerintah pusat itu memfasilitasi, memberikan bantuan teknis. Ya, kalau air minum itu kan kendali penuh ada di Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak bisa ikut campur. Itu akan melanggar undang-undang. Pengendalian banjir kita bagi. Ya, mana wilayah sungai yang kemudian sungainya domainnya masih pemerintah pusat, mana dari 13 sungai tadi itu dikelola oleh DKI Jakarta. Misalkan dia merupakan sungai yang tanggung jawab pemerintah pusat, kita juga sinergi. Misalkan Ciliwung, kita ingin kemudian normalisasi. Betul. Dari target 36 km tadi itu tanya 16,3 yang tercapai. Kenapa? Sejak Gubernur Anies menjadi gubernur, lalu kemudian beliau mencoba merubah terminologi dari normalisasi ke terminologi. Merubah nama sih barangkali ya ruang polemik lain. Tetapi kalau anggarannya akan temuan audit nanti. Loh, kok normalisasi itu apa? Dan naturalisasi apa? Sehingga kemudian mata anggarannya pasti akan complicated. Dan kita mengatakan kepada pemerintah DKI Jakarta, udah lupakan masalah terminologi tadi. Kita fokus bagaimana kita kemudian mengamankan ibu kota dari ancaman datangnya air limpasan dari hulu, lalu kemudian bagaimana mengamankan ibu kota dari sistem drainase yang juga butuh penataan. Bagaimana mengamankan ibu kota dari rob tadi. Jadi lupakan nama, yang penting visinya sama. Benar. Begitu, kenapa? Publik rakyat nggak peduli namanya naturalisasi, normalisasi, whatever lah. Mereka butuh bahwa ada perbaikan, perubahan yang akan memprotek mereka bisa hidup nyaman tadi. Betul sekali. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.